الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، كما أمرنا الله تعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usini nafsi wa iyyakum. Saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan hadirin jamaah salat Jumat, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal takwa inilah setiap kesulitan kita akan diberikan kemudahan. Setiap permasalahan hidup kita akan diberikan solusi jalan terbaik, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Dan Allah menciptakan surga yang seluas langit dan bumi, wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, tempat kembali bagi hambanya yang bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Islam, sekaligus menjadi nikmat yang sangat besar dan harus kita syukuri, adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu-waktu tertentu untuk setiap ibadah-ibadah tertentu agar umat Islam mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Waktu diibaratkan sebagai media bagi umat Islam agar umat Islam berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Dan di antara waktu-waktu itu adalah 10 hari awal Zulhijjah. Pada hari ini kita berada di tanggal 30 Zulqa'dah. Itu artinya besok kita akan bertemu dengan bulan yang diagungkan Allah. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi bulan itu, terutama 10 hari awal Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr, demi fajar dan malam yang ke-10. Imam Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain mengartikan ayat yang kedua adalah 10 di awal Zulhijjah. Dalam 10 hari awal Zulhijjah
semua ketaatan dan kebaikan umat Islam menjadi ibadah yang pahalanya sangat besar. Tentunya semua pemberian Allah yang sangat besar dan patut kita syukuri, karena tidak mungkin kita temukan di waktu-waktu yang lain. Amal saleh yang kita lakukan di bulan Zulhijjah, terutama 10 hari awal Zulhijjah, itu adalah amal saleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ushr." Qalu ya Rasulullah, "Wala jihadu fi sabilillah." Qala, "Wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in." Rawahul Bukhari. Tidak ada hari di mana amal kebaikan saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu hari 10 awal Zulhijjah. Lantas para sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Rasulullah menjawab, "Tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan suatu apapun dalam keadaan mati syahid." Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini seolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan motivasi yang sangat tinggi kepada para sahabat dan umatnya untuk tidak menyia-nyiakan keutamaan 10 hari awal Zulhijjah, bahkan perbandingannya dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Motivasi itu disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain karena banyak manfaat dan keagungannya kemuliaan pada hari itu. Di antara hari tersebut terdapat Yaumul Tarwiyah dan hari Arafah dan Yaumun Nahar, yaitu hari penyembelihan kurban, sekaligus menjadi hari pelaksanaan ibadah haji. Semuanya tidak diragukan kemuliaan dan keagungannya. Umat Islam sepakat bahwa hari-hari tersebut merupakan hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak heran jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memotivasi para sahabat dan umatnya untuk melakukan ibadah dan amal kebaikan pada hari tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan ini bisa diartikan dua arti. Yang pertama, kemuliaan dan keagungan secara ukhrawi. Maksudnya dari kemuliaan ukhrawi adalah bahwa pada hari itu semua umat Islam berkumpul dalam rangka mensucikan Allah dari segala sekutu dan kekurangan, dikemas dengan ibadah haji bagi yang mampu dan dengan melaksanakan solat Idul Adha yang tidak mampu. Dengannya Allah akan memberikan pahala bagi mereka yang mengerjakannya. Lalu yang kedua, maksud kemuliaan ini adalah secara duniawi. Pada hari tersebut umat Islam ditakdirkan sebagai makhluk yang beriman kepada Allah dan mempercayai semua karunia Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada nikmat yang lebih besar selama di dunia ini terkecuali kita dalam nikmat Islam dan iman. Karena sebesar apapun yang kita berikan, yang kita lakukan, sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali kita dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seharusnya kita harus bersyukur disebabkan kenikmatan yang telah Allah berikan dengan kita, dengan cara memperbanyak amal saleh seperti membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, bersilaturahim dan berpuasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan berpuasa di hari Senin, di hari Asyura dan di hari-hari lain.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yasumu tis'a Dzulhijjah wa yawma Asyura wa thalatha ayyam min kulli syahr awal itsnain min asy-syahr wal khamis." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah, pada hari Asyura Muharram, berpuasa 3 hari setiap bulannya, awal bulan di hari Senin dan di hari Kamis. Ma'asyiral muslimin, jamaah solat Jumat yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain bahwa kita di bulan Zulhijjah ini harus memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, aku telah sering berseru kepadamu, tetapi engkau tidak mengabulkan apa yang aku minta." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau demikian, maka ucapkanlah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena nanti di yaumil qiyamah, seandainya semua isi dunia, semua isi apa yang ada di dunia dan di langit, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di timbangan lainnya, maka lebih berat daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah daripada dunia dan seisinya. Jamaah salat Jumat yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita pergunakan kesempatan yang mulia ini dengan cara kita bersyukur kepada Allah. Syukur yang paling tinggi adalah syukrun amaliyah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 hari Zulhijjah ini sampai nanti kita mempertemui hari raya Idul Adha. Ingatlah pesan ulama yang berkata, "Ihlatukal mal ala wujudil faragh min ru'uinatin nafs." Menunda amal soleh guna menantikan kesempatan yang lebih luas, termasuk tanda-tanda kebodohan diri. Oleh sebab itu, marilah kesempatan ini kita pergunakan, karena Allah memperingatkan juga di dalam Al-Quran, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Demi waktu, demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi dan terus merugi, illa kecuali amanu, orang yang beriman, wa amilus salihat, orang yang beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, mengarahkan kita, memberikan taufik sehingga kita melaksanakan keutamaan-keutamaan di awal bulan Zulhijjah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi alladhi ja'alana minan nasihin وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرش العظيم. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
قال الله تعالى في آية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة